Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah jaringan komputer. Untuk hari ini kita akan membahas algoritma routing dinamis. Nah, pada jaringan komputer, routing merupakan sebuah mekanisme yang harus dijalankan. Karena dengan routing, perangkat router bisa benar-benar berfungsi sesuai dengan perannya, yaitu mencari jalur terbaik yang akan dilewati oleh data sampai menuju ke penerima. Nah, routing juga berperan agar jaringan komputer yang berbeda dapat saling berhubung. Nah, karenanya routing merupakan sebuah mekanisme yang sangat penting untuk dijalankan pada jaringan komputer. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh seorang network engineering. Tuh. Nah, untuk algoritma routing dinamis, routing dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Nah, jika ada perubahan topologi di jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur yang baru. Nah, untuk klasifikasi algoritma routing, nah di sini ada global. Semua router memiliki informasi lengkap mengenai topologi atau link host. Nah, contohnya algoritma link state. Nah, kemudian ada lagi desentralisasi. Nah, untuk desentralisasi, router mengetahui koneksi fisik atau link host ke tetangga. Terjadi pengulangan proses komputasi dan mempertukarkan informasi ke router tetangga. Contohnya algoritma distance vector. Nah, untuk routing pada jaringan komputer memiliki dua metode, yaitu static routing dan dynamic routing. Nah, perbedaan keduanya cukup mudah untuk dikenali. Nah, jika pada static routing, admin jaringan tersebut yang mengatur jalur dari data yang akan dikirim pengirim sampai ke penerima. Begini. Jadi jika pada static routing, jadi admin jaringan menentukan jalur dari data yang akan dikirim pengirim sampai ke penerima, gitu untuk static routing. Nah, jika dynamic routing, maka router tersendiri yang akan menentukan jalur data yang akan dilewati dengan menggunakan algoritma routing. Nah, di sini untuk keuntungan routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, di antaranya pertama, mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router. Nah, kemudian tidak perlu mengetahui alamat network yang ada, jadi dia udah otomatis ya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network yang baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang mengkonfigurasi ulang. Jadi semuanya udah otomatis. Nah, kemudian ada juga kerugian dari routing dinamis. Nah, kalau routing dinamis, kerugiannya pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena memperbaharui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Gitu. Jadi dia memperbaharui dia sendiri gitu. Nah, kemudian kecepatan pengenalan dan kecepatan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast semua router sampai IP tabel cocok
kompatibel cocok. Nah, setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa macam protokol pada routing dinamis. Nah, seiring perkembangan sejarah komputer, sudah banyak macam-macam protokol routing dinamis. Nah, diterapkan saat ini diantaranya ada RIP. RIP itu Routing Information Protocol. Kemudian ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Kemudian ada OSPF, Open Source Platform. Nah, kemudian yang keempat ada IGRP. Nah, ini Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, untuk RIP Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN. Digunakan juga dalam jaringan WAN. LAN itu Local Area Network, kalau WAN Wide Area Network. Nah, oleh karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, protokol ini menggunakan algoritma Distant Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RPC 1058 di tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptanya RIP versi 2 RFC 2453. Jadi kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti Open Source Platform yang OSPF dan protokol OSI, IS. Nah, RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP NG atau RIP Next Generation. Nah, cara kerja RIP. Nah, pertama, host mendengarkan pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Nah, kemudian host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Kemudian yang ketiga, jika root belum ada, jadi informasi segera dimasukkan ke routing table. Nah, jika root sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Root melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian yang keenam, khusus untuk gateway RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast setiap network yang terhubung. Nah, kemudian RIP juga terbagi dua bagian. Ada RIP versi pertama, jadi hanya untuk mendukung routing classful, jadi tidak ada info subnet dimasuk dalam perbaikan routing dan tidak mendukung VLSM. Nah, kemudian di RIP versi 1 juga ada fitur perbaikan routing broadcast. Nah, kemudian untuk RIP versi 2 dia mendukung routing class pool dan class list. Info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing. Nah, di sini mendukung VLSM, variable length subnet mesh. Jadi perbaikan routing multicast. Jadi lebih bagus ya dibanding RIP versi 1. Nah, selanjutnya IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Nah, IGRP ini merupakan protokol distant vector yang diciptakan oleh perusahaan Cisco untuk mengatasi kekurangan dari RIP. Nah, jumlah hop maksimum menjadi
25 dan sebagai metrik. IGRP menggunakan bandwidth, MTU, delay, dan load. Jadi IGRP itu adalah protokol yang menggunakan autonomous system yang dapat menentukan routing berdasarkan sistem interior atau eksterior. Nah, untuk administrative distance untuk IGRP adalah 100. Jadi IGRP itu merupakan suatu penjaluran jarak antara vektor protokol bahwa masing-masing penjaluran bertugas untuk mengirimkan semua atau sebagian dari isi tabel penjaluran. Jadi isi tabel penjaluran dalam penjaluran pesan untuk memperbaharui pada waktu tertentu untuk masing-masing penjaluran. Nah, untuk penjaluran memilih alur yang terbaik antara sumber dan tujuan. Nah, untuk menyediakan fleksibel tambahan, IGRP mengizinkan untuk melakukan penjaluran multipath. Nah, bentuk garis equal bandwidth dapat menjalankan arus lalu lintas dalam robin. Nah, dengan melakukan peralihan secara otomatis kepada garis kedua jika sampai garis ke-1 turun. Nah, untuk isi dari informasi routing adalah identifikasi tujuan baru. Jadi mempelajari apabila terjadi kegagalan. Nah, untuk IGRP dia mengirim update routing setiap interval 90 detik. Nah, update ini advertise semua jaringan dalam AS. Kunci desain jaringan IGRP adalah secara otomatis dapat menangani topologi yang kompleks. Jadi kemampuan ke segmen dengan bandwidth delay yang berbeda sekaligus untuk fungsi jaringan berbeda gitu. Jadi secara default IGRP menggunakan bandwidth dan delay sebagai metrik. Nah, untuk mengkonfigurasi tambahan, IGRP dapat dikonfigurasi menggunakan kombinasi semua variabel atau yang disebut dengan composite metric. Jadi variabel-variabel itu misalnya bandwidth, delay, load, reliable itu. Nah, untuk operasi IGRP, jadi masing-masing penjaluran secara rutin mengirimkan masing-masing jaringan lokal kepada suatu pesan yang berisi salinan tabel penjaluran dari tabel lainnya. Nah, pesan ini berisi tentang biaya-biaya dan jaringan yang akan dicapai untuk menjangkau masing-masing jaringan tersebut. Nah, penerima pesan penjaluran dapat menjangkau semua jaringan di dalam pesan sepanjang jalur yang bisa digunakan untuk mengirim pesan. Nah, tujuan dari IGRP pertama, penjaluran stabil di jaringan kompleks yang besar dan tidak ada pengulangan penjaluran. Nah, kemudian tujuannya itu untuk overhead rendah. Jadi IGRP sendiri tidak menggunakan bandwidth yang diperlukan untuk tugasnya. Nah, kemudian yang ketiga, pemisahan lalu lintas antar beberapa rute paralel gitu. Nah, kemampuan untuk menangani berbagai jenis layanan dengan informasi tunggal. Nah, kemudian untuk bisa mempertimbangkan menghitung laju, kesalahan, dan tingkat lalu lintas pada alur yang berbeda. Itu tujuan dari IGRP. Nah, penjaluran stabil di jaringan kompleks yang sangat besar dan tidak ada pengulangan dalam penjaluran. Nah, untuk perubahan IGRP kemudian setelah melalui proses pembaharuan, IGRP kemudian menjadi EIGRP. Enhanced IGRP, jadi persamaan adalah IGRP dan EIGRP, jadi sama-sama kompatibel dan antara router-router yang menjalankan EIGRP dan IGRP dengan autonomous system yang sama. Jadi dia akan
langsung otomatis terdistribusi. Nah, selain itu IGRP juga akan memberikan tagging internal root untuk setiap root yang berasal dari routing protokol non IGRP. Tuh. Nah, kemudian ada lagi OSPF. Nah, ini sebuah routing protokol standar yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan, dijelaskan di RFC 2328. Nah, untuk OSPF jadi bekerja dengan sebuah algoritma link state yang disebut algoritma Dijkstra atau SPF. Untuk cara kerja protokol ini adalah pertama, sebuah pohon dengan jalur terpendek akan dibangun. Kemudian routing table akan diisi dengan jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. Nah, jadi OSPF itu hanya mendukung routing IP saja. Nah, kemudian yang EIGRP, nah ini EIGRP udah dijelasin tadi ya. Jadi EIGRP itu perubahan dari IGRP. Gitu. Nah, protokol routing ini menggunakan algoritma advanced distance vector dan mengurangi cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector link state. Jadi menggunakan dual. Jadi untuk menghitung jalur terpendek. Distance vector itu merawat suatu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. Gitu. Nah, untuk contohnya, untuk simulasinya nanti saya kirim di Edmodo, gitu ya, untuk algoritma routing dinamis. Tutorialnya juga nanti saya akan kirim di Edmodo. Nah, untuk pertemuan ke-12 sampai di sini semoga bisa dipahami dan bisa ibaratnya memancing kamu untuk mempelajari mengenai routing gitu, sehingga bisa paham dan bisa bagaimana cara penggunaan routing itu link dinamis. Sampai di sini pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum, selamat malam.